Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar bugar, menunaikan ibadah-ibadah di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Dan semoga yang sedang diberikan ujian sakit, Allah berikan kesabaran, Allah berikan keikhlasan atas ujian yang menimpa, dan semoga segala dosa dan hilapnya Allah hilangkan, Allah hapus dari catatan-catatan amalnya. Sahabat yang berbicara, sahabat yang berbahagia, kebahagiaan adalah sesuatu yang paling dicari dalam kehidupan umat manusia. Tetapi benarkah apa yang dicari oleh manusia itu merupakan sebuah kebahagiaan yang hakiki? Karena ternyata dalam kehidupan banyak sekali kesenangan-kesenangan, kebahagiaan-kebahagiaan yang menipu. Karena ada yang mereka mencari kebahagiaan sesaat, kesenangan sesaat, tetapi ternyata deritanya begitu berkepanjangan. Banyak kasus kehidupan yang dimana seorang laki-laki, perempuan yang berzina, itu nikmatnya tidak sampai 1 jam, tetapi penderitaan, hukum sosial, dan lain sebagainya dari hukuman-hukuman akibat perbuatan maksiatnya, perbuatan dosanya itu dirasakan bertahun-tahun lamanya. Ini menjadi sebuah pertanda bahwa di dunia ini banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan yang menipu. Ada sebuah rumusan tentang kebahagiaan, sebuah teori tentang kebahagiaan. Jikalau kebahagiaan kita sandarkan kepada sesuatu yang rapuh, kepada sesuatu yang fana, maka pasti kebahagiaan itu akan bersifat sementara, akan bersifat rapuh. Tetapi ketika kebahagiaan itu kita sandarkan kepada sesuatu yang abadi, kepada sesuatu yang absolut, maka sungguh kebahagiaan ini pun akan bersifat abadi, akan bersifat kekal. Jika kebahagiaan itu kita simpan di harta benda, kita merasa pasti sangat bahagia. Kita sangat euforia mendapatkan harta yang berlimpah, atau mungkin diberikan oleh Allah rezeki apa yang kita inginkan dari harta benda. Tetapi ketika kebahagiaan itu kita sandarkan kepada harta benda, dan ternyata mungkin harta itu hilang, contohnya rumah yang membuat kita adem, rumah tempat kita berlindung dari panas, dari terik, dari hujan. Tetapi ketika terbakar, rumah tersebut pasti
kita sedih secara manusiawi. Dan ketika tidak ada sebuah pondasi keimanan, maka kita pun akan stres. Dan ketika ketenangan atau kebahagiaan itu kita sandarkan kepada harta benda, hartanya dicuri oleh orang, maka kebahagiaan itu pasti akan ikut tercuri. Kenapa? Karena kita mengaitkan kebahagiaan itu dengan materi. Dan yang kedua, ketika kita menyandarkan kebahagiaan kita, ketenangan kita dalam sebuah jabatan, maka kita maklum bersama bahwa jabatan itu sementara. Ketika jabatan itu Allah hilangkan, Allah cabut sewaktu-waktu, pasti ada sebuah kesempitan hati, ada sebuah kesedihan yang tiada tara karena hilangnya jabatan, hilangnya fasilitas, hilangnya pelayanan orang-orang yang di bawah kita, maka akan hilang sirna kebahagiaan itu karena kita menyandarkan kebahagiaan itu kepada sesuatu yang di luar diri kita. Saklar kebahagiaan kita tidak simpan di dalam hati kita, tetapi saklar kebahagiaan itu kita simpan di suatu unsur-unsur kehidupan yang di sekeliling kita. Jikalau kebahagiaan itu kita sandarkan kepada muka yang tampan, muka yang cantik, maka ketika sewaktu-waktu nauzubillah kita kecelakaan atau mungkin kita masuk usia senja, kan tidak ada manusia yang secantik apapun ketika masuk usia tua, masuk usia senja itu masih baby face gitu, masih imut-imut, nggak ada ya, paling amit-amit. Nah, maka ini memberikan sebuah pertanda bahwa kebahagiaan yang kita sandarkan itu ternyata rapuh. Ternyata kebahagiaan itu enggak abadi. Kenapa? Karena kita menyandarkannya kepada sesuatu yang fana, kepada sesuatu yang sewaktu-waktu akan hilang. Jikalau kita sandarkan kebahagiaan itu, ketenangan itu kepada pasangan kita, maka ketika pasangan kita istilahnya nauzubillah meninggal dunia, maka ada sebuah fitrah kesedihan itu ada. Tetapi ketika ada sebuah pondasi keimanan di dalamnya, maka akan hadir sebuah ketenangan, akan hadir sebuah kelapangan jiwa karena dia meyakini bahwa sesuatu yang ada di dunia ini fana. Inilah salah satu hal yang terpenting. Maka Buya Hamka, seorang ulama besar Indonesia, ketika ditinggalkan oleh sang istri yang beliau cintai, ketika hati nurani secara manusiawinya muncul, yaitu kesedihan ditinggalkan oleh sang kekasih hati, maka beliau melakukan sholat. Beliau lebih bertakarub kepada Allah. Ketika ditanya, kenapa Buya senantiasa meningkatkan ibadahnya ketika sepeninggalan istrinya, beliau menjawab, aku takut rasa cinta kepada istriku melebihi rasa cintaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah jawaban yang singkat tetapi begitu mendalam, bagaimana keimanan itu, kecintaan kepada Allah itu jangan sampai dikalahkan oleh kecintaan-kecintaan yang lainnya. Atau mungkin para remaja atau pemuda yang istilahnya menyatakan cinta, dia mengharapkan kebahagiaan ketika cintanya diterima. Berarti ketika mentalnya tidak siap menerima penolakan cintanya, ya banyak terjadi kasus istilahnya bunuh diri, rusak hidupnya karena ditolak oleh sang kekasih hati, atau diputuskan gantung diri di bawah pohon toge gitu, di pohon-pohon yang lainnya. Itu menjadi sebuah pertanda. Lalu setelah kita mengamati peristiwa-peristiwa yang ada dalam kehidupan, fenomena-fenomena yang terjadi, lalu sebenarnya hakikat kebahagiaan yang sejati itu harusnya disandarkan kemana? Nah, inilah jawaban atau sebuah pertanyaan yang penting yang dimana Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sudah memberikan sebuah petunjuk agar kita menyandarkan kebahagiaan kita, agar kita menyandarkan ketenangan jiwa itu kepada sesuatu yang abadi. Tentu bukan yang bersifat duniawi, karena yang bersifat duniawi
kullu man 'alaiha fan. Semuanya bersifat fana, semuanya akan hancur. Maka disinilah pentingnya menyandarkan sesuatu yang kepada sesuatu yang abadi. Tiada lain dan tiada bukan adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka di sini ada sebuah petunjuk yang sangat luar biasa, yang sangat penting bagi kita selaku orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hati mereka itu pasti merasa tentram dengan mengingat Allah. Dan satu-satunya cara mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang sejati yaitu dengan berzikir atau mengingat Allah, memautkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang kita tidak suka dalam kehidupan, membuat kita nyesek hati kita, membuat semrawut pikiran kita. Kalau kita tidak mengaitkannya kepada Allah, maka pasti kita akan murang-maring, kita akan menghujat takdir dan lain sebagainya dari sifat-sifat yang beraura negatif. Tetapi ketika kita mengaitkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingat pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dari ayat ini menjadi sebuah prinsip bagi kita menjadi pribadi yang survive, pribadi yang kuat mentalnya, yang pasti senantiasa positive thinking. Bisa jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan, yang kamu impi-impikan, itu bisa jadi adalah menurut kamu oke, itu baik, itu sangat excellent dalam kehidupan. Tetapi ternyata bisa jadi itu adalah hal yang buruk. Itu akan mengakibatkan kegelapan dalam hidup kamu. Dan sebaliknya, ketika kamu menganggap ini sesuatu hal yang menghimpit diri, sesuatu yang mengacaukan pikiran, ini tidak sesuai dengan ekspektasi kehidupan yang engkau idam-idamkan. Tapi kita sadar dengan firman Allah itu, kita tancapkan di dalam hati, oh ini memang pahit terasa, tapi pasti ada hikmah yang besar di belakang ini semua. Seperti halnya jamu, ya. Jamu itu kan memberikan efek kesehatan bagi yang meminumnya, tetapi rasanya kan pahit. Pahit di awal, tapi kita akan merasakan kemanfaatan sehat bugar dalam waktu yang lama. Maka inilah analogi sederhana bagaimana kita mensikapi kehidupan dan bisa mengkerangkeng kebahagiaan itu, menyimpan kebahagiaan itu dalam hati kita, kita sandarkan kepada sesuatu yang maha abadi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mencoba melihat ayat ini secara ilmiah, yaitu ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala, ingatlah, bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan menghubungkan, mengkoneksikan hati kita kepada sang pemilik hati, yaitu Allah, maka hati jiwa kita akan menjadi tenang. Ini sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti kebenarannya. Jikalau ada sesuatu yang tidak relate dengan kehidupan kita, kita sholat kok nggak mendapatkan kedamaian, kita zikir kok masih gersang jiwa kita,
bukan firman Allah yang salah, tapi bisa jadi dinding jiwa kita, dinding yang ada dalam hati kita itu begitu tebal dindingnya, yaitu dinding dosa, kemaksiatan, dan dosa-dosa yang lainnya yang menggumpal, sehingga ketika kita berusaha mengkoneksikan hati kita kepada Allah sangat susah. Sama halnya dengan kita berada di dalam ruangan yang tertutup, yang susah sinyal, maka ketika kita menyalakan handphone kita mencoba menghubungi seseorang, itu susah. Kenapa? Karena no signal, tidak ada sinyal yang dapat menyampaikan pesan kita. Nah, itulah analogi sederhana bagi kita yang ibadahnya belum benar, yang hatinya masih penuh dengan dosa, dinding kegelapan, sehingga susah. Itulah gambarannya, kita tidak mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dalam ibadah yang kita lakukan. Maka solusinya adalah ya kita senantiasa menseriuskan diri dalam beribadah kepada Allah, mencoba melepaskan semua apapun yang bersifat tetek bengek dunia dari pikiran kita, dari hati kita, kita kosongkan, kita simpan hanya Allah saja dalam jiwa kita. Itu salah satu ikhtiar yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganalogikan bahwa dosa-dosa yang kita lakukan itu seperti nuqtah, seperti titik hitam dalam jiwa kita. Satu dosa, titik hitam, kita taubat, istighfar, dihapus. Tapi masalahnya adalah ketika kita tidak beristighfar, tidak menyesal, malah menikmati kemaksiatan, malah menikmati dosa yang kita lakukan, maka noktah atau titik hitam yang kecil-kecil itu pasti akan menjadi besar dan menutup cahaya hati kita, cahaya keimanan kita, sehingga gelap. Maka tidak heran ketika kita beribadah kepada Allah, kok janji Allah itu kok nggak terwujud. Bukan firman Allah yang salah, tapi hati kita yang masih banyak racunnya. Sama halnya ketika kita memakai kacamata, jikalau kacamata kita itu bersih, maka kita akan bisa melihat dengan jelas. Tetapi ketika kacamata kita itu kotor gitu, oleh lumpur, oleh debu-debu yang lain, kita akan merasa susah untuk melihat. Ya, bahkan kalau tertutup semua, ya pasti ada kegelapan. Nah, itu sama halnya dengan kita beribadah tapi kok nggak mendapatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita, dalam hembusan napas kita, kok susah banget nyambung sama Allahnya. Nah, bisa jadi dosa-dosa kita itu menjadi indikator dosa-dosa kita masih banyak, kemaksiatan kita masih banyak bekas-bekasnya dalam jiwa kita. Nah, secara saintifik, secara ilmiah ternyata firman Allah itu sangat relate banget dengan penelitian. Penelitian pertama adalah dari neobiologi. Dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa orang yang meningkatkan kegiatan spiritualitasnya, yang meningkatkan ibadahnya, itu ternyata mampu menurunkan kadar kesetresan dalam jiwanya. Ini secara penelitian ilmiah. Dan kita juga merasakan ketika kita ada masalah, kita mencoba untuk berikhtiar sudah mentok, kita melakukan sholat dan kita berdoa, maka ada sebuah kasih sayang Allah yang menetes dalam jiwa kita, ada sebuah ketenangan, ada sebuah kelapangan. Dan amazingnya adalah ternyata masalah-masalah yang kita anggap berat itu, komunikasi yang tidak nyambung dengan istri ataupun masalah-masalah yang lainnya, itu seolah-olah terurai dengan sendirinya tanpa kita mengeluarkan sebuah ikhtiar yang lebih, mengeluarkan sebuah ikhtiar yang maksimal. Tidak, tapi kita udah fokuskan diri kepada Allah, kita beristighfar, ternyata masalah-masalah yang seperti bola kusut itu mengurai secara alami. Nah, inilah kekuatan dari doa. Ini nyambung banget dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, hasil penelitian dari jurnal Behavioral Medicine mengatakan bahwa hasil penelitiannya
Orang-orang yang meningkatkan kadar kualitas ibadahnya kepada Allah, kualitas spiritualitasnya kepada Allah, maka akan menurunkan emosi negatif dan menurunkan rasa takut yang ada dalam jiwanya. Sebuah emosi yang negatif yang dimana orang yang religius lebih cenderung berlapang dada dengan apa yang terjadi, dan inilah yang menjadikan emosi negatifnya itu menurun. Seperti ketika ditimpa sebuah masalah, sebuah tantangan kehidupan, permasalahan yang menyekik kita, ketika kita tidak kuat, pasti ada sebuah rasa pesimis, ada sebuah rasa putus asa. Tetapi ketika kita meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas kedekatan kita dengan Allah, kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau kita afirmasikan hal ini ke dalam jiwa kita, maka akan menjadi sebuah pola pikir yang positif. Ketika pola pikir yang positif itu muncul, maka perasaan kita pun akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih sehat. Dan yang berkaitan dengan ayat-ayat motivasi yang Allah firmankan, maka ini menjadi sebuah obat hati kita, jiwa kita yang lagi mempunyai emosi negatif, lagi sedih atau lagi takut. Di sana ada sebuah penegasan dari Allah bahwa sesungguhnya bersama satu kesulitan itu ada kemudahan. Nah, inilah poin penting yang kedua, bagaimana ternyata hasil penelitian ini menunjukkan kadar emosi negatif yang menurun, rasa takut yang menurun atau bahkan hilang bagi mereka yang meningkatkan ibadahnya, yang meningkatkan takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut yang menghampirinya dan juga tidak ada rasa sedih. Kok bisa ya orang-orang pilihan Allah memiliki sebuah mental baja, mental yang sungguh luar biasa. Dia menyimpan saklar rasa takutnya, dia menyimpan rasa sedihnya itu bukan karena faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor di luar dirinya, tetapi inilah yang paling penting, yaitu ketakutannya, rasa sedihnya semua dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi sebuah pondasi kekuatan. Maka ketika kebahagiaan, ketenangan itu disandarkan kepada Allah, maka efeknya secara psikologis, dan ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bersedih, tidak akan ada rasa takut. Masya Allah. Semoga kita dimasukkan ke dalam golongan-golongan orang tersebut yang memiliki sebuah pondasi keimanan, pondasi kebahagiaan yang hanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadi orientasi kehidupan kita, sehingga komentar apapun dari manusia kita tetap berdiri tegak, kita tetap berjalan memberikan kemanfaatan, memaksimalkan sisa-sisa kehidupan kita, dan hati kita senantiasa diberikan kelapangan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih dalam jiwa kita.